Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 6 semester 2 dengan Umi Widya. Nah, kali ini kita akan belajar surah Al-Bainah, yaitu pelajaran keempat. Untuk memulai pelajaran ini, agar mendapat ridho dari Allah, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi agama penyempurna dari agama-agama Allah sebelumnya. Nah, dalam surat Al-Bainah ini Allah menerangkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar. Agama yang dibawanya adalah agama yang lurus dan mencakup pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Nah, sebagai seorang muslim tentunya kita ingin dapat membacanya dengan baik kan? Dapat menghafal surat Al-Bainah dengan mudah dan dapat memahami isi yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu mari kita pelajari pelajaran surat Al-Bainah ini dengan sungguh-sungguh. Nah, surat Al-Bainah artinya itu adalah bukti yang nyata. Nah, sedangkan surat Al-Bainah ini terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Bainah adalah surat ke-98 dari 114 surat. Diturunkan di Madinah dan termasuk dari surat Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Bainah ini pun diturunkan sesudah surat At-Talaq ya. Selanjutnya, yuk kita baca surat Al-Bainah bersama-sama ya. Boleh dilihat Al-Qur'annya atau langsung lihat aja di sini ya. Yuk, kita membaca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, orang-orang yang kafir dalam golongan pewaris kitab maupun golongan musyrik takkan menyerah sebelum keterangan jelas hadir kepada mereka. Seorang Rasul dari Allah yang menjelaskan berbagai lembaran kitab yang suci, serta berisi berbagai ketetapan yang tepat. Dan orang-orang yang diserahi kitab tidaklah berpecah belah, melainkan sesudah keterangan jelas hadir kepada mereka. Serta mereka tidak diperintah selain dia secara lurus dalam beragama. Serta mereka mendirikan sholat, juga menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang benar. Ketahuilah bahwa kelak orang-orang yang kafir dalam golongan pewaris kitab maupun golongan musyrik akan berada dalam neraka jahanam secara kekal di sana. Mereka itulah jenis makhluk paling buruk. Ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman serta memperbuat berbagai kesolehan, mereka itulah jenis makhluk paling baik. Upah mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang di bawahnya dialiri sungai-sungai secara kekal di sana. Allah berkenan terhadap mereka, serta mereka pun berkenan terhadap Dia. Hal yang demikian ini adalah untuk golongan yang menghormati Tuhannya. Nah, itu tadi adalah arti dari surat Al-Bayyinah. Sekarang kita akan memahami isi kandungan surat Al-Bayyinah. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Bayyinah yaitu Allah menjelaskan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar dan lurus, sebagaimana ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ayat yang kedua, ya, orang-orang dari golongan ahli kitab dari orang-orang musyrik akan tetap patuh pada agamanya sampai datangnya nabi yang telah dijanjikan. Yang ketiga, setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka malah berpecah belah. Sebagian ada yang beriman dan sebagian lagi ada yang tidak beriman. Yang keempat, Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah Allah dan beribadah kepadanya, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal solih. Ya. Yang keenam, balasan bagi ahli kitab dan orang-orang musyrik adalah neraka jahanam. Yang ketujuh, dalam kandungan surat Al-Bayyinah itu ada perintah untuk mengerjakan sholat dan perintah untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya, kesimpulan dari yang tadi kita pelajari adalah yang pertama, surat Al-Bayyinah adalah surah yang ke-98 dari 14 surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat Madaniyah yang artinya surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, surat Al-Bayyinah diturunkan sesudah surah At-Talaq. Artinya, surat Al-Bayyinah adalah bukti yang nyata. Kata Al-Bayyinah diambil dari ayat pertama surah Al-Bayyinah.
Yang ketiga, surah Al-Bayyinah menjelaskan tentang yang pertama, orang-orang kafir yang berselisih paham setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang kedua, Islam adalah agama yang lurus dan benar, dan Allah memerintahkan hambanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Selanjutnya, ancaman bagi orang-orang kafir adalah neraka jahanam, dan balasan bagi orang-orang yang beriman adalah masuk ke dalam surga dan mendapat ridho Allah. Yang keempat, yang terakhir yaitu ibadah tidak akan diterima Allah jika tidak didasari dengan keimanan dan keikhlasan. Oleh karena itu, setiap kita beribadah, ya, kita beriman harus dengan rasa ikhlas. Demikianlah pelajaran materi yang dapat Umi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Lebih kurangnya Umi mohon maaf. Umi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Umi akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.